Pak rasa sakit dadanya? Rasanya eh, kayak berat, kayak ditimpa truk, kayak susah bernafas. Nah, terus dia ada menjalar, bisa ke lengan kiri, bisa ke rahang, bisa ke punggung. Terus biasanya itu kalau dia tipikal angina, dia tidak berkurang dengan istirahat dan biasanya dia berlangsung lebih dari 20 menit. Jadi kalau misalkan dia hanya nyeri dada muncul hanya waktu dia lagi kerja berat, terus hanya 5 menit dia istirahat hilang, berarti itu udah bukan ACS. Nah, kadang disertai juga sama gejala otonom kayak mual, muntah, keringat dingin, sesak nafas. Jadi itu adalah gejala-gejala tipikal angina. Oh, sama ini satu lagi, dia itu nggak bisa ditunjuk di satu titik. Jadi kalau misalkan kita anamnesis pasien, di mana Pak lokasi sakitnya, dia nggak bisa nunjukin, oh di sini dok, di atas sini atau di bawah sini tuh, dia nggak bisa. Dia hanya pasti bilang ya tersebar aja, difus aja di dada ini gitu. Dia ya pokoknya dia hanya ngeraba dadanya aja, dia nggak bisa tunjuk satu titik. Terus itu dulu yang harus tahu. Jadi membedakan apakah ini ACS atau bukan. Karena ACS ini kan seringkali tumpang tindih sama penyakit lain ya. Paling sering ya sama orang sakit lambung, GERD, atau dispepsia. Karena sebagian pasien nanti kalau ketemu di lapangan, nggak semuanya kita bisa jumpa tipikal angina kayak yang dijelasin tadi. Nggak semuanya pasien datang dengan presentasi tipikal angina gitu. Jadi ada juga orang-orang, apalagi pasien-pasien diabetes, biasanya gejalanya suka nggak jelas. Jadi nggak khas ke arah angina, tapi begitu kita EKG, ternyata mengarah ke sana. Jadi tetap kita kaji dulu dari anamnesis, dari klinis, baru kita konfirmasi dengan penunjang. Jangan kita fokus ke penunjang, tapi ternyata klinisnya tidak menunjang. Nah, itu juga salah. Jadi sifatnya namanya penunjang, berarti dia bukan parameter utama untuk kita diagnosis pasien. Tapi tetap dari anamnesis 80% mendiagnosa pasien gitu. Terus ada yang dibilang nyeri dada atipikal angina. Jadi dia nggak khas, jadi dia bisa dalam bentuk yang bermacam-macam ya. Bisa dia keluhannya hanya nyeri ulu hati aja, ada keluhannya hanya nyeri punggung aja, ada dia hanya hmm, dia nggak menjalar, ada yang dia nggak disertai mual muntah keringat dingin gitu. Jadi eh, kalau misalkan ada kecurigaan ke arah sana, dipikirkan lagi faktor resikonya ya kan. Faktor resiko ACS udah pada tahu belum ya? Halo. Izin kak, kenapa kenapa nggak terdengar kak? Jadi misalkan ada pasien datang, dia keluhannya hanya nyeri ulu hati aja katanya. Cuman dari kemarin katanya nggak hilang-hilang, terus sampai dia nggak bisa tidur. Terus kira-kira apa sih yang dari pasien ini yang kalian curigai? Kayaknya ini dia ACS deh gitu. Jadi tetap harus dikaji dari kira-kira ini pasiennya punya faktor risiko PJK nggak ya gitu. Kalau dia laki-laki, dia usianya di atas 45 tahun. Terus dia ada riwayat merokok, ada riwayat keluarga yang menderita PJK. eh itu riwayat keluarga itu eh, keluarga tingkat satu ya, artinya langsung orang tuanya ya, orang tua laki-laki atau orang tua perempuan. Kalau perempuan, dia faktor resiko PJK-nya meningkat setelah usia 55 tahun ke atas. Jadi kalau kalian ketemu sama pasien dengan keluhan yang tidak khas, bukan tipikal angina kayak yang aku sebutkan tadi, hanya nyeri ulu hati aja atau hanya nyeri punggung aja, tapi tampilan klinisnya kalian lihat kayaknya nyerinya berat, terus intensitasnya makin lama makin bertambah, dia udah coba minum obat-obatan nggak berkurang,
terus pas kalian kaji ada faktor resiko PJK-nya, ya itu bisa kalian pertimbangkan untuk eh, dilakukan pemeriksaan lanjutan lainnya kayak EKG gitu. Jadi kalau dari anamnesis itulah tadi ya nyeri dada tipikal angina. Terus selanjutnya kalau dari pemeriksaan fisik ini beragam sih. Ini kan biasanya pasiennya datang dengan tampilan klinis nyeri dada. Otomatis biasanya kan simpatis meningkat ya, takikardi, tensi naik, bisa juga disertai takipnu. Tapi tidak semua pasien datang dengan tampilan yang sama gitu. Ada juga pasien yang datang dengan ACS tapi dia beradi. Ada juga pasien datang dengan ACS tapi tensinya rendah. Jadi kalau dari pemeriksaan fisik, eh, kalau pemeriksaan fisik dari tanda-tanda vital tidak ada khas yang bisa mengarahkan kita ke angina. Paling kalau yang bisa kita dengar itu, kalau kita pemvis, itu kita bisa dengar S4 atau S3 bisa muncul. Bisa juga kadang kita dengar murmur, tapi murmur ini biasanya udah, kalau pasien udah komplikasi ya. Misalkan udah ada mechanical problem lah di jantungnya. Tapi kalau misalkan masih new onset, artinya dia baru pertama kali dia nyeri dada, biasanya dari pemeriksaan fisik jantung secara umum belum ada bisa kita jumpai kelainan. Jadi kurang lebih 80% memang semua bisa kita tanya dari anamnesis. Terus begitu pasien datang, kita anamnesis, kita curiga ini ngarah ke ACS, ada pula faktor resikonya, dalam 10 menit udah kita lakukan EKG. Jadi jangan terlalu lama memikirkan ini butuh EKG atau enggak. Jadi begitu pasien datang, kita kaji dia punya faktor resiko atau enggak, kita tanya anamnesisnya. Anamnesisnya ya yang terarah aja, nggak usah ditanya-tanya yang lain yang tidak relevan ya. Terus dalam 10 menit kita usahakan udah dilakukan EKG, ya kan? Terus kita nilailah EKG-nya. Jadi dalam menilai EKG ini, kalau untuk sistemi, mungkin kemarin udah dapat ini ya, udah dapat bimbingan dari Bang Taufik tentang EKG, Sudah Kak. udah ya. Jadi kalau untuk STEMI itu ada ambang diagnostiknya. Jadi nggak semua yang segmen ST-nya naik itu didiagnosa dengan STEMI. Jadi ada kriteria diagnostiknya, bisa dibaca nanti di guideline Perki, mungkin lebih gampang untuk dimengerti. Jadi kalau di V1 sampai V3 itu kalau kalau dia laki-laki, umurnya di atas 40 tahun, di diagnosis STEMI kalau ada ST elevasi lebih dari 2 milimeter atau lebih dari dua kotak kecil. Nah, kalau misalkan dia laki-laki ataupun laki-laki di bawah umur 40 tahun ataupun dia perempuan, kalau dijumpai ST elevasi itu bermakna kalau dia lebih dari 2,5 kotak kecil. Jadi kalau kita jumpai eh, ST elevasinya hanya 1 kotak, hanya 1,5 kotak, ya itu nggak bisa kita tegakkan ke STEMI. Dan satu lagi, mendiagnosa ST elevasi ini tidak bisa hanya di satu lead aja. Jadi dia harus minimal ada 2 lead yang berpasangan. Mungkin kemarin waktu bimbingan EKG udah dikasih tahu ya pasangan-pasangannya. Jadi eh, kalau misalkan lead 2 itu pasangannya lead 2, lead 3, AVF. Itu kenapa bisa berpasangan kayak gitu? Karena masing-masing lead ini yang berpasangan ini sebenarnya mewakili regio-regio jantung. Jadi kalau untuk 2, 3 AVF itu nanti dia mewakili inferior. Kalau V1, V2 dia mewakili septum, V3, V4 dia mewakili anterior, V5, V6, 1 AVL itu dia mewakili lateral. Jadi kita tahu dia ini masalahnya di sebelah mana, curiganya di pembuluh darah mana. Ya, itu pasti aku yakin udah diajarin waktu anatomi ya. Jadi nggak usah dibahas terlalu banyak kali di sini ya. Nah, terus STEMI tadi ya. Kita udah anamnesis, udah pemeriksaan fisik, udah EKG, kita jumpai memang benar ini ada ST elevasi, misalkan dia laki-laki, umurnya 45 tahun.
datang dengan nyeri dada, sesak nafas, eh, selama ini dia memang ada riwayat merokok, tapi nggak ada penyakit lain seperti darah tinggi atau diabetes, kemudian bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Kalau memang tersedia di fasilitasnya, bisa kita periksakan biomarker jantung. Nah, tapi pada kenyataannya di lapangan nggak semua fasilitas layanan kesehatan selengkap di Ada Malik ya. Bisa cek troponin I, bisa cek troponin T, nggak semua layanan ada kayak gitu. Jadi ya namanya penunjang nggak bisa 100% kita andalkan untuk ya kita tunggu ini dulu lah baru diagnosa. Kita tunggu itu dulu lah. Ya menunggu pemeriksaannya aja kan udah lama. Jadi nggak bisa kita jadikan itu patokan 100% untuk nunggu diagnosa kita tegak. Jadi kalau udah anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, udah mengarah sekali ke ACS, boleh kita tanpa menunggu troponin kita diagnosa pasiennya. Nah, kalau untuk biomarker jantung, sebenarnya yang paling sensitif sekarang itu troponin I ya. Kalau di Ada Malik sih memang ada pemeriksaan high sensitif troponin. Kalau di tempat lain mungkin nanti tempat kalian internship atau di manalah nanti kalian kerja, mungkin yang akan kerja di tipe B atau tipe C, bahkan mungkin tipe D, ya nggak adalah pemeriksaan selengkap itu. Jadi tetap harus mengerti dasarnya dulu, anamnesis, pemeriksaan fisik, sama EKG. Nah, kalau misalkan udah dijumpai eh, pasien-pasien dengan seperti yang saya jelaskan tadi, terus yang paling penting untuk kalian itu ya tahu tata laksana awalnya gimana, ya kan? Karena intinya adalah pasien datang terus mau diapain gitu. Oke, bisa diagnosis terus mau ditata laksananya gimana. Jadi mungkin tadi yang kurang dari presentasinya itu adalah tata laksana awalnya ya. Mungkin tadi lebih banyak dibahas tentang tata laksana lanjutannya kayak PCI, fibrinolitik, gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling penting kalian tahu itu dasar untuk tata laksana awal. Jadi misalkan pasien datang eh, kayak skenario yang kubuat tadi, nyeri dada, sesak nafas. Jadi untuk terapi awalnya itu pertama kita tengok dulu saturasinya gimana. Kalau misalkan saturasinya bagus, eh, di atas 95%, berarti masih belum perlu oksigen. Cuman kadang pada kenyataannya itu di fasilitas kesehatan, kebanyakan tenaga-tenaga medis lain tuh biasanya kalau udah pasien ACS pasti otomatis dipasang oksigen. Sebenarnya itu nggak terlalu penting ya kalau misalkan kadar oksigennya udah cukup. Kecuali dia memang desaturasi ya, saturasinya di bawah 95, ada tempatnya kalian bisa kasih oksigen. Terus yang kedua yang bisa kalian kasih itu adalah nitrat. Nitrat. Jadi ada singkatannya. Ada singkatannya itu Onimaska. Jadi oksigen, nitrat. Nitrat itu yang paling gampang kita jumpai itu ISDN contohnya. Bisa juga pakai nitrogliserin kalau memang ada, tapi yang paling sering kita pakai ISDN. Jadi ISDN itu bisa kita kasih dosisnya itu 5 miligram. Biasanya kalau dalam onset akut kita kasih secara sublingual karena sublingual penyerapannya jauh lebih cepat dan biasanya itu kita evaluasi setiap 5 menit. Ada pengurangan nggak dari nyeri dadanya? Kalau tidak ada pengurangan, bisa kita ulangi tiap 5 menit, tapi maksimal hanya 3 kali pemberian. Nah, kalau misalkan 3 kali pemberian masih belum rilis juga nyeri dadanya, berarti bisa kita pertimbangkan pemberian lewat IV. Biasanya pemberian lewat IV itu pakai nitrogliserin. Tapi itu masalah dosisnya, kalau untuk dokter umum rasanya masih belum belum boleh ya untuk memberikan dosis terapi nitrogliserin. Jadi itu nanti akan tetap kalian konsul. Yang penting awalnya kalian tahu dulu nih kayak mana cara mengatasi si nyeri dadanya. Terus tadi kan singkatannya Onimaska ya, oksigen, nitrat, M-nya itu morfin sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan eh, nyeri dadanya tidak rilis dengan ISDN, tadi kan aku bilang lanjutkan dengan nitrogliserin. Tapi kan itu wadahnya si supervisor ya, si DPJP. Jadi selagi menunggu itu sebenarnya boleh diberikan morfin ekstra
2 miligram. Tapi itu tetap lagi dengan konsen dan dengan mempertimbangkan klinis. Jadi si morfin ini sifatnya dia nggak bisa dikasih kalau tensi di bawah 100 atau 110. Jadi misalkan tensinya mepet hanya 90, hanya 80, itu kontraindikasi ya untuk kita kasih morfin karena morfin ini nanti akan menurunkan tensinya. Jadi kalau baseline tensinya aja udah rendah, nanti malah makin drop tensinya. Jadi si morfin ini tetap dengan konsen memberikannya, tetap dengan hati-hati, perhatikan kontraindikasinya. Terus setelah kita kasih pereda nyeri, pereda anginannya tadi, sinitrat atau morfin, terus kita kasih antiplatelet. Antiplateletnya itu ada dua, bisa kita kasih aspilet, isinya asam asetil salisilat, sama bisa kita kasih clopidogrel, atau kalau tersedia bisa kita kasih ticagrelor. Jadi si eh, aspilet dan ticagrelor atau clopidogrel ini kan sifatnya antiplatelet. Jadi balik lagi ke patogenesis si ACS ini, kan etiologinya itu karena aterosklerosis ya. Jadi karena ada sumbatan di pembuluh darahnya. Jadi tujuan pemberian si antiplatelet ini adalah supaya si sumbatan yang sudah terbentuk itu tidak semakin menumpuk dan akhirnya menghambat aliran darah ke regio jantung sesuai sama pembuluh darahnya. Jadi tujuannya kita, nah ini kita kasih dalam dosis yang cukup besar ya. Jadi kita loading. Biasanya kalau untuk si aspirin atau aspilet itu kita loading 160 mili sampai 300 mili. Kalau si clopidogrel biasanya kita loading itu sekitar 300 mili. Jadi dua-duanya kita loading. Kalau aspilet, edukasinya ke pasien dimakan sambil dikunyah-kunyah, jadi nggak ditelan ya. Karena dengan dia dikunyah-kunyah itu eh, penyerapannya lebih cepat. Jadi nanti dari cara pemakaian obat ini pun kita bisa nilai juga. Jadi kadang ada pasien yang udah di loading dari rumah sakit luar, dirujuk ke kita, dia nggak tahu obatnya apa aja yang dikasih. Jadi bisa kita tanya, ada nggak Pak dikasih tuh obat yang dikunyah-kunyah? Nah, berarti kalau dibilangnya ada, berarti kita curiga, oh berarti dia udah di loading aspilet di sana. Jadi terus setelah kasih aspilet, kita kasih clopidogrel atau ticagrelor dalam dosis loading juga. Kalau clopidogrel atau ticagrelor, pemakaiannya tetap seperti biasa aja ya, ditelan seperti minum obat biasa. Terus eh, untuk tata laksana awalnya sejauh itulah yang bisa kalian berikan ke pasiennya. Nah, walaupun hanya tata laksana awal yang cukup simpel seperti itu, berdasarkan pengalaman, itu sudah sangat cukup untuk menangani pasiennya. Jadi biasanya dengan alur si Onimaska ini, biasanya mudah-mudahan sudah rilis lah nyeri dadanya, sudah mulai berkurang, sesak nafasnya juga sudah mulai membaik. Nah, setelah kalian tata laksana awal, yang kalian lakukan adalah eh, pantau kondisi pasiennya, lapor ke DPJP-nya. Nah, sebenarnya eh, tugas dokter umum sudah cukup sampai di situ. Tapi ini karena kita bahas tentang topiknya, jadi kita lanjutkan lah. Jadi nanti seharusnya setelah kalian lapor ke DPJP, nanti DPJP yang menentukan rencana tindakannya apa. Kalau untuk STEMI, tata laksananya eh, itu bisa dengan fibrinoliti, fibrinoliti ataupun dengan PCI. Kakak koreksi dikit tadi ya, mungkin PCI tadi agak salah kepanjangannya, bukan primary cutaneous, tapi percutaneous coronary intervention. Ya udah. Ya, Ya, jadi lanjut. balik lagi ke si PCI tadi, PCI itu gold standarnya, golden hour-nya itu sebenarnya di bawah 12 jam ya. Kalau berdasarkan guideline SC dan juga guideline PERKI. Jadi kalau pasien datang tampilannya onsetnya masih di bawah 12 jam, maka PCI, primary PCI sangat bermanfaat untuk pasiennya. Nah, biasanya eh, kalau
itu balik lagi nanti akan ada alurnya ya. Mungkin udah punya ini ya, udah punya guideline pergi ya. Jadi nanti di situ bisa kalian baca-baca lagi ada alur tata laksana STEMI. Jadi STEMI itu kayak yang udah kakak jelaskan tadi, harapannya sudah bisa terdiagnosis dalam 10 menit. Nanti kemudian kita pertimbangkan ini sekarang kita di fasilitas layanan kesehatan kita ini punya layanan primary PCI atau enggak. Jadi pada dasarnya untuk STEMI ini lebih kita utamakan ya kalau ada PCI, kita PCI dulu gitu. Jadi kalau misalkan di layanan kita ada PCI, pilihannya kita PCI setelah tata laksana awal. Tapi kalau kita di rumah sakit tipe C, tipe D yang nggak punya sarana untuk PCI, kita pertimbangkan. Berarti kita pertimbangkan untuk rujuk. Kita akan rujuk ke rumah sakit yang punya layanan PCI ini berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, batasnya itu adalah 2 jam. Bisa nggak kita nyampe ke sana dalam 2 jam? Kalau bisa kita nyampe ke sana dalam 2 jam, berarti pilihannya tetap PCI. Tapi kalau kita merujuknya misalkan jauh lah, tah di Padang Sidempuan sana, mau dirujuk ke mana ya yang paling dekat? Ke Sibolga mungkin. Misalkan waktunya perlu sekitar 3 jam, 3-4 jam. Berarti PCI bukan pilihan yang kita ambil karena terlalu lama pasiennya tidak direperfusi, akibatnya terlalu banyak kerusakan miokard nanti yang bisa terjadi. Jadi kalau kita rujuk lebih dari 2 jam butuh waktunya kita untuk rujuk ke sana, maka pilihan kita udah bukan PCI lagi, pilihan kita adalah fibrinoliti. Jadi si fibrinoliti itu udah cocok tadi kayak yang dijelasin sama Hasian, ada banyak agentnya, bisa streptokinase, alteplase, tenecteplase. Tapi kalau di hari-hari biasanya yang paling sering dipakai itu streptokinase atau alteplase. Jadi si fibri eh, itulah tentang si fibrinoliti. Sebenarnya fibrinoliti ini lebih jauh mungkin adalah yang udah pernah lihat ya terapi fibrinoliti di Ada Malik. Jadi dia harus dievaluasi dalam 60 sampai 90 menit untuk lihat responnya apakah ada respon terhadap fibrinolitinya. Kalau ternyata tidak ada respon yang baik dari fibrinolitik, maka pilihannya nanti tetap ke PCI tapi namanya rescue PCI. Jadi dia udah bukan primary karena sudah kita tata laksana dengan fibrinolitik. Ah, ini ada nih. Jadi ini kan kita diagnosis STEMI, kita pertimbangkan ini PCI-nya bisa nggak di bawah 120 menit, di bawah 2 jam. Bisa nggak kita transfer pasien segera dalam 2 jam? Kalau bisa, pilihannya tetap primary PCI. Tapi kalau nggak bisa, berarti pilihannya langsung kita fibrinoliti. Kita nilai fibrinolitinya berhasil atau enggak. Kalau fibrinolisisnya berhasil, ya udah kita lanjutkan sama obat-obatan maintenance. Tapi kalau misalkan nggak berhasil, pilihannya tetap PCI, rescue PCI namanya. Terus em, biasanya kalau ujian itu nanti akan ditanya tentang si obat-obatan. Jadi setelah misalkan udah ditata laksana, dia udah PCI atau dia udah fibrinoliti, terus apa yang harus kita edukasi ke pasiennya? Misalkan pasiennya mau pulang nih besok, kondisinya bagus, stabil. Apa yang kita edukasi ke pasien? Apa aja obat yang harus dimakannya selama rentang waktu tertentu supaya menghindarkan dia dari serangan kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi, eh, untuk si pasien itu kita edukasi yang pertama sudah pasti perubahan gaya hidup. Itu pasti kalian udah pandai lah ya, edukasi pasien tentang gaya hidup yang benar, kurangi lemak, kurangi minyak, kurangi garam. Itu aku yakin kalian udah bisa. Eh, Terus apalagi yang kita edukasi? Kita edukasi pasien untuk konsumsi antiplatelet tadi, dual antiplatelet, si Aspilet dan ticagrelor dalam dosis maintenance selama kurang lebih 1 tahun. Jadi selama 1 tahun mereka dianjurkan untuk konsumsi dua antiplatelet itu. Nanti setelah 1 tahun akan dikurangi jadi satu antiplatelet saja. Jadi edukasi pasiennya kalau itu obat yang harus diminum terus. Jadi nggak hanya misalkan dia pulang dikasih obat untuk 3 hari, ya udah 3 hari aja habis itu udah Pak nggak usah lagi. Nah itu yang harus kita edukasi. Terus nanti akan dikasih juga em,
obat-obatan seperti ACE atau ARB buat pasien-pasien yang high risk. Misalkan dia udah usia tua, terus setelah diperiksa dia ternyata punya heart failure juga, atau pompanya udah mulai turun, terus dia ada sakit DM atau dia ada CKD, biasanya itu akan ditambahkan obat E sama ARB. Jadi fungsi E sama ARB ini mungkin lebih familiar fungsinya sebagai antihipertensi ya, tapi sebenarnya tidak hanya sesimpel itu manfaat penggunaan S sama ARB ini. Jadi kalau di pasien ACS, S sama ARB ini gunanya adalah untuk anti remodeling. Jadi supaya tidak ada tidak terjadi remodeling pasca infark miokard. Jadi kita minimalisir lah kerusakan di miokardnya dengan si S dan ARB. Terus biasanya juga dikasih statin biasanya kalau pulang. Jadi eh, biasanya kalau ujian ditanya itu sih, apa aja edukasi kita ke pasien, obat apa aja yang diminum dalam rentang waktu tertentu, eh, terus sama apa tata laksana awal yang bisa kalian kerjakan. Kalau komplikasinya bisa macam-macam ya. Bisa buat aritmia, bisa buat shock kardiogenik, bisa buat heart failure, apalagi paling sering. Bisa buat atrial fibrilasi juga, bisa buat total AV block kayak yang dijelasin Hasian tadi. Macam-macam karena itu semua tergantung pembuluh darah yang kena di regio mana dan eh, apa efeknya ke bagian jantung yang diperdarahinya. Itu mungkin nanti bisa kalian baca ya. Kalau untuk baca-bacaan sih kayaknya di guideline Perki sama Lili udah cukup untuk kalian. Itu. Mungkin dari STEMI itu aja, mungkin bisa dilanjutkan sama Gina. Oke, udah bagus, jelas banget ya tadi dijelasin sama Kak Ute. Udah banyak banget dari anamnesis sampai tata laksana, udah jelas. Sebenarnya kalau ACS itu akut coronary syndrome itu kan sebenarnya dibagi jadi tiga. Dia ada yang NSTEMI atau UAP, habis itu ada yang STEMI. Secara garis besar sebenarnya untuk anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan tata laksana itu sama aja. Cuma nanti yang bedain paling dari pemeriksaan EKG-nya. Kalau misalnya yang STEMI udah jelas ada ST elevasi. Kalau misalnya yang UAP atau yang STEMI itu dia biasanya ST depresi atau T inversi gambaran EKG-nya. Terus yang membedakan lagi nanti untuk UAP dan STEMI, kalau STEMI itu waktu pemeriksaan enzim jantung dia ada peningkatan, sedangkan UAP itu enzim jantungnya normal. Hmm, Terus biasanya kalau ujian nanti bakal ada ditanya juga sih tentang patofisiologi tentang ACS. Jadi kalian bisa baca-baca tentang pembentukan aterosklerosis, kayak gimana dia bentuk plak di pembuluh darah koroner, terus nyumbat dan bikin terjadinya ACS tuh mulai bisa dibaca-baca ya. Karena biasanya ujian nanti ditanya itu juga sih. Terus apalagi ya? Ada yang mau ditanya nggak sih sampai sini? Soalnya tadi kan Kak Uta udah ngejelasin banyak banget. Ada yang nggak ngerti atau ada yang mau dibahas, didiskusiin? Izin bertanya, Kak. Ya. Eh, Mungkin nggak, Kak, kalau misalnya kan ST elevasinya itu di V1, V2 gitu kan, Kak? Atau enggak V3, V4, atau V5, V6. Nah, terus ada tambah satu di lead 2 gitu, Kak. Tapi yang lead 2-nya itu satu doang. Iya, jadi Maksudnya kayak yang lead tadi. 2 kan lateral kan, Kak? Yang lain Iya. itu kan kayak antero sama septal gitu kan, Kak? Gimana Itu gimana? Ulang coba-coba tadi gimana? jadi Ada eh, ST. jadi ST elevasinya itu di V1, V2 plus Mm-mm, lead 2 atau mm-mm. V3, V4 plus lead 2. Jadi ada satu yang beda gitu, Kak. Itu mungkin nggak, Kak? Oh iya. Sebenarnya mungkin-mungkin aja. Cuma kan tadi udah dijelasin sama Kak Ute.
dia akan bermakna pemeriksaannya kalau misalnya dia minimal di dua lead yang berpasangan. Jadi kalau misalnya kayak tadi kamu sebutin, misalnya dia ada ST elevasi di V1, V2 dan ada di lead 2, dia tetap dianggapnya itu STEMI yang septal aja karena lead 2-nya nggak ada berpasangan sama siapa-siapa gitu. Jadi yang dianggap bermakna tuh yang dia elevasinya yang di lead yang berpasangan minimal 2 gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Sebenarnya ACS tuh kalian cukup sampai ke tata laksana awal. Jadi kalian tahu begitu mendiagnosisnya gimana, eh, habis itu harus diapain dulu pasiennya pertama kali, karena kan dia gawat darurat. Jadi kalian harus atasi dulu kegawat daruratannya. Nanti selanjutnya baru itu kan urusannya udah ke DPJP. Nanti kalian ujian juga pasti ditanyanya seputar yang cara mendiagnosis, terus habis itu patofisiologinya gimana, terus tata laksana awalnya apa-apa aja. Paling seputar itu aja, nggak akan nyampe ke fibrinolitiknya pakai apa, berapa lama, diapain, tapi cukup tahu nice to know itu bagus. Terus itu aja sih. Apalagi ya? Apalagi ya kau teh? Udah cocok sih sebenarnya. Yang paling penting mereka tahu itu yaitu tadi Mm-mm. diagnosis dan tata laksana awal. Sama baca-baca patof ya, karena itu pasti ditanya sih kalau ujian. Iya. Patofisiologi ACS. Oh, kalau yang masalah NSTMI tadi, yang stratifikasi resiko, GRACE, Crusade, Oh itu iya, nice to know aja sih. iya Maksudnya benar. nggak usah terlalu dihafalin kali, karena itu banyak kali skornya. Nice to know aja gitu. Nggak usah terlalu fokus ke sana. Yang penting kalau kalian itu tahu dasar sih. Apalagi kalau misalkan nanti dapat ujian sama dokter-dokter yang senior ya, kayak yang prof-prof atau dokter yang udah agak tua, itu pasti selalu nanya dasar gitu. Jadi kuatkan di dasar aja. Kalau udah ngerti dasarnya, mudah-mudahan bisa jawab ujiannya. Dan jangan fokus untuk ujian aja ya. Maksudnya gunakanlah pengalaman selama koas ini buat bekal kalian nanti jadi dokter umum gitu. Jangan hanya tahu ya udah yang penting lewat. Tapi ambillah ilmu sebanyak-banyaknya selagi bisa ketemu pasien, nggak koas online. Ya, ada lagi mungkin yang mau nanya yang belum jelas. Atau kalian udah ada buat-buat status pasien gitu, terus kayak Kak ini gimana ya anamnesisnya atau pemeriksaan fisiknya atau apanya gitu. Tapi tentang seputar ACS dulu ya, biar kita nggak terlalu melebar kemana-mana ya. Izin Kak mau nanya Kak. Iya, Umam. Iya Kak. Jadi Kak mungkin nggak Kak kalau misalnya pada penderita STEMI itu dia hanya sesak nafas akut aja Kak. Nyeri dadanya itu seperti misalnya gini Kak, keluhan utamanya tuh hanya sesak nafas akut, sesak nafas yang berat, tapi nyeri dadanya itu nggak malah menjadi keluhan utama dia untuk pergi ke rumah sakit gitu Kak. Itu mungkin nggak Kak? Oke. Eh Kayak yang tadi udah dibilang sama Kak Ute juga, kan dia eh, nggak semua pasien dengan ACS itu datang dengan keluhan nyeri dada. Nanti kalau misalnya dia udah masuk ke komplikasi, misalnya kayak yang kamu sebutin itu, biasanya dia udah jatuh ke komplikasi makanikalnya. Entah itu jatuhnya ke gagal jantung ataupun ke komplikasi yang lain, biasanya keluhan nyeri dadanya memang udah nggak signifikan lagi. Dia bakal lebih ke ngeluh ke sesak nafasnya biasanya memang. Nah, kalau kayak gitu ya bisa-bisa aja sebenarnya. Jadi dia udah jatuh ke komplikasinya, tapi ya penyebab utamanya karena STEMI-nya gitu. Kalau Teh mungkin ada mau nambahin? Iya, setuju sama Gina. Jadi, walaupun misalkan dia datang bukan dengan keluhan nyeri dada tipikal angina, tetap kita kaji lagi kira-kira ini pasiennya ada faktor resiko nggak ke arah sana. Kalau memang ada kecurigaan ke arah sana, misalkan udah usia tua, udah sakit DM, atau udah CKD, atau bahkan riwayat CHF, tetap kita curiga ke arah sana. Jadi
prinsipnya itu kalau menangani pasien gawat darurat itu tetap pertama kali itu pikirkan kemungkinan paling berat dulu sampai terbukti tidak. Jadi kalau memang curiga ke arah sana, perdalam anamnesisnya dan konfirmasi dengan EKG. Jadi kadang itu suka miss-nya itu adalah misalkan di EKG dia ada ST depresi, ada T inversi, terus tapi kayak pasiennya keluhannya bukan itu. Nah, itu dikaji dikaji juga ya. Jadi nggak semuanya eh, pasien-pasien yang ST depresi, T inversi atau bahkan ST elevasi tapi klinisnya nggak ada bisa langsung oh ini ACS nih gitu. Nggak semuanya kayak gitu. Jadi semua itu berkesinambungan ya. Jadi dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik sampai penunjang itu harus sejalan semua. Jadi kalau misalkan jumpa ST depresi, T inversi tapi pasiennya masih usia muda, masih umur 27 tahun, datang keluhannya hanya demam atau pusing, ya nggak bisa kita bilang ACS gitu. Jadi tetap kita balik ke klinis dan pemeriksaan penunjang. Sesuai nggak nih si pemeriksaan penunjang sama klinisnya? Kalau hanya pemeriksaan penunjangnya aja yang jadi patokan kita, ya udah gelap lah, udah salah arah kita namanya gitu. Jadi jangan balik lagi yang aku bilang tadi, penunjang itu sifatnya menunjang anamnesis dan pemeriksaan fisik kita, bukan si penunjang itu yang menentukan menentukan diagnosis kita gitu. Terima kasih banyak, Kak. Ya sama-sama, Mam. Ada lagi mungkin yang masih bingung? Kalian nih yang mau ujian minggu depan nih? Iya Kak, Ya, postes. Kak. Oh, oke, oke. Ada lagi yang mau ditanya dia atau mau diskusinya tentang ACS? Nanti kalian kalau jadi dokter umum, ACS tuh bakal jadi kasus jantung yang paling banyak kalian jumpain. Kasus yang gawat darurat paling banyak kalian jumpain. Jadi kalian harus benar-benar paham, benar-benar ngerti sih dari anamnesis sampai ke tata laksana awalnya. Soalnya kan dia memang mainnya udah main per menit lagi, nggak bisa lama-lama ngediagnosisnya, nggak bisa lama-lama tata laksananya. Jadi harus cepet, harus benar-benar paham. Ya, kalau misalnya ada yang nggak ngerti, ada yang mau diskusi, bisa tanya sekarang. Nanti pas kalian ujian atau kalian udah selesai dari stasi ini, kalian udah benar-benar ngerti tentang ACS gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Kalian berapa orang ya ujian minggu depan ya? Hasian. Eh, Kami semua Kak harusnya 20 orang. Oh iya, langsung semua ya. Kalau Aku. nggak salah iya Kak, pas di minggu keempat. Oh, oke, oke, oke. Oke, kalau gitu nggak ada yang mau ditanya lagi. Kalau nggak ada, biar kita selesaikan. Oh iya, di sini ada teman-teman PPDS yang lain ya. Ada Ovar, ada Velino, sama ada Kak Puput. Mungkin dari teman-teman PPDS mungkin ada yang mau nambahin, mungkin kalau misalkan ada yang mau ditambahin. Over kayaknya dia yang mau ditambahin over. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Asian juga. Jadi sebelumnya mungkin ada kemarin abang ada sempat ngajarin IKG sama beberapa tapi nggak siap. Nah, jadi yang tambahan aja ini kan ada resiprokal kemungkinan ditanya nanti pas di kalian ujian. Resiprokal itu nanti kalau misalnya nanti ada depresi di salah satunya seperti V1, V2 di anterior, kalian bisa curiga disarankan untuk pemasangan EKG yang posterior. Jadi kalian harus tahu resiprokalnya. Kalau resiprokal dari anterior, V1, V2, V3, V4, biasanya disarankan untuk EKG yang belakang, V7, V8, V9. Jadi kalau misalnya ada depresi di V1, V2, V3, V4, bisa didiagnosa dengan NSTEMI anterior atau STEMI posterior.
Begitu juga nanti kalau misalnya ada yang di lateral, kayak ada depresi di satu AVL V5 V6, kita bisa curiga juga tuh ada juga resiprokalnya di kanan, atau biasanya ada di V1 V2 untuk STEMI-nya. Jadi resiprokalnya itu juga penting juga untuk diagnosa STEMI. Jangan hanya curiga langsung STEMI saja gitu. Itu aja sih yang mau ku tambahin, Gina dan Kak Ute. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Makasih, Opar. Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau masih bingung? Sepertinya untuk sekarang udah nggak ada. Oke, kalau misalnya udah nggak ada yang ditanya lagi, kita selesai bimbingan kita hari ini. Semoga apa yang kami kasih bermanfaat. Kalau ada kurang-kurang atau salah-salah kata, mohon maaf ya. Terus untuk bimbingan selanjutnya, kalau bisa, nanti langsung dibagi-bagi aja siapa yang mau presentasi. Jadi nggak kayak tadi nunggu lama. Ya, kasihan. Baik Kak. Berarti tetap kami dulu yang buat slide-nya ya Kak. Iya, Baik, dengan Kak. kalian bikin slide itu kan harapannya kalian udah baca dan kalian udah paham sedikit. Jadi pas kita bimbingan nggak buta-buta banget tentang topiknya gitu. Baik Kak. Jadi sebenarnya harapannya suruh kalian buat presentasi itu, kita di sini lebih ke diskusi ya. Jadi nggak hanya satu arah aja, nggak hanya kami yang mengajarkan, tapi kalian udah baca, sekarang kalian ada yang nggak ngerti, kita diskusikan di sini. Gitu. Jadi kami pun bisa ngukur nih kalian tuh udah setahu sedalam apa sih tahu si topik ini gitu. Nggak apa-apa lah ini mungkin karena masih pertama, jadi nanti mungkin selanjutnya mungkin teman-teman PPDS yang lain akan menggunakan metode yang sama untuk bimbingan. Kalau bisa ganti-gantian lah. Jadi yang lain juga kami tahu udah sejauh mana ngertinya gitu. Ya, oke. Kalau misalkan nanti jumpa di Ada Malik atau di RSUSU, ada yang masih mau ditanya, masih bingung, nggak apa-apa, tanya aja. Sejak selama kami lagi nggak hektik, mudah-mudahan kami bantuin ya, kami ajarin. Tapi kalau lagi hektik, mohon maaf ya. Ya, Nanti mungkin eh kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya, mau chat personal juga nggak apa-apa sih. Selama bisa dijawab, nanti kami jawab. baik Kak. Opar kayaknya dia mau ngomong lagi nih, Opar. Enggak, mau izin mau nanya, Hasian, ini kalian minggu depan langsung post test ya? Eh, Kalau dari yang sebelumnya, yang terakhir katanya ya Bang, minggu keempat itu post test Bang. O- Itu jadwalnya belum Oke, minggu. ada. Oke, minggu keempat. Jadi nanti kan kalian jadwal bimbingan sama kami itu ada sekitar berapa lagi? 4 atau 5 kali. Iya Bang. Itu jadwalnya itu nanti langsung dihubungin biar bisa mudah ngatur waktunya gitu ya. Ya, Nanti jangan maksudnya mepet-mepet kalian udah ujian, kami juga sibuk, kami hektik juga, nanti susah ngatur waktunya gitu aja. Itu aja sih. baik. Baik. Kasih ya Sian dan kawan-kawan lain. Oh, Oke, kalau udah selesai semua, kita tutup lah ya. Makasih banyak ya untuk Kak foto dulu kan. teman-teman. Oh iya, benar. Yang lain boleh pada buka kamera nggak ya? Yang lainnya lagi pada jaga. Si Kezia nih, Kezia, Alul, Devina, Yolanda, Intan. Lalu lagi jaga ya kayaknya. Alul lagi jaga. Intan, Yolanda, Mutiara. Ya udah Kak, yang ada aja kali ya. Boleh, boleh. Ya udah yang ada aja ya. Mukanya boleh agak kelihatan gitu, biar bagus di foto. Kak Ute yang ngambil ya. Oke, aku ini ya, aku foto ya. Oke. 1, 2, 3. Oke,
Jadi Terima kasih ya, Dede. Makasih banyak Terima kasih banyak, kakak-kakak. Kak. Udah, Kak.